Eko Susanto, F, ijazah atau diploma atau sertifikat. Saya tanyakan, apakah Bapak Wapres Gibran memiliki ijazah SMA dari luar negeri sehingga disetarakan dengan SMK? Tidak ada. Lalu saya tanyakan berikutnya, dokumen C, raport 3 tahun terakhir. Saya tanyakan, apakah Wapres Gibran mengupload raport 3 tahun terakhir? Jawabannya ya. Yaitu kelas 10 tahun 2002 sampai 2004 menurut Dr. Eko Susanto, Wapres Gibran menempuh sekolah di Orchid Park Secondary School untuk Secondary 3 dan Secondary 4. Saya tanya. Ya, silakan. Baik, jadi saudara saksi yang dihadirkan oleh pemohon ini adalah Dr. Rismond Janipar Hasinolan ya? Hasimolan. Baik. Pak Rismond, Bapak bisa perkenalkan sedikit tentang identitas Bapak sebelum kita masuk kepada pokok perkara yang diajukan oleh saudara pemohon ya. Iya, Pak. Ya, saya lulus dari Teknik Elektro UGM pada tahun 98, selanjutnya melanjutkan studi di UGM juga dari Jepang untuk master dan doktor. Berikutnya saya penulis berbagai kasus, ya, kasus tentang Jessica Wongso, kasus tentang lainnya, dan kasus tentang ini. Sebelumnya juga saya menulis. Iya, pegang saya. Saya penulis ratusan buku, ya, penerbit di Andi dan penerbit Andi di Yogyakarta, di penerbit Informatika di Bandung, dan penerbit di Amazon. Begitu, Pak. Baik. Jadi saya memang hidupnya memang untuk menulis. Begitu, Pak. Baik. Ya. Selanjutnya kita akan melakukan sumpah saksi. Saudara bersedia? Bersedia, Pak? Baik, silakan anggota untuk menyampaikan sumpah saksi. Ya. Kalikotes, Klaten. Iya, Pak. Oh, tetangga saya tuh. Iya, Pak. Tetangga kita. Tetangga, Pak. Oh, baru tahu saya kalau tetangga. Ya, baik. Untuk petugas, silakan untuk berdiri dulu. Ya, tangan. Lafal sumpah saksi. Nanti ikuti saya. Saya bersumpah berjanji sebagai saksi. Saya bersumpah dan berjanji sebagai saksi Akan memberikan keterangan yang sebenarnya. akan memberikan keterangan sebenarnya, Tidak lain daripada sebenarnya. tidak lain daripada sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan pada pemeriksaan saksi. Saudara saksi, saudara tahu apa yang dimohonkan oleh pemohon terhadap termohon tentunya berkaitan dengan pokok perkara ini. Saudara tahu? Iya, Pak. Tahu ya? Tahu, Yang Mulia. Jadi saya bacakan lagi nih ya untuk mempertegas, yaitu salinan surat keterangan kesetaraan dan pendidikan grade 12 UTS Inset Sydney 2006 dan salinan dokumen evaluasi dan notulensi rapat tim penilai kesetaraan ijazah. Itu ya. Baik. Itu saudara dapat informasi dari mana tentang pokok permohonan ini? Ya, Pak. Jadi itu sudah banyak beredar di sejumlah media, ya, media online maupun media sosial. Surat keterangan tentang penyetaraan pendidikan Gibran, ya,
menjadi SMK Peminatan Akuntansi dan Keuangan. Nah, pada tahun 2024 sekitar bulan Agustus September begitu, akhirnya saya dan beberapa pengacara, Pak Roy Suryo juga, itu berkesempatan untuk berjumpa dengan Sekretaris Ditjen Dikdasmen, Kemendikdasmen, Kapan Bapak. itu Pak? Bulan Desember tadi ya? Bukan Pak, saya agak lupa, mungkin itu beberapa kali pertemuan. Ada 2-3 kali pertemuan. Sekretaris Ditjen Dikdasmen, Bapak Dr. Eko Susanto. Eko Susanto ya, saudara bersama dengan rekan yang lain seperti Pak Roy Suryo dan yang lain-lain ya. Iya, Baik. ya majelis. Itu kapan itu terjadinya peristiwanya? Peristiwanya saya lupa persisnya, tapi 2025. 2025. Apakah setelah ada permohonan informasi ini atau sebelumnya? Sebelumnya. Sebelum Sebelumnya. ada permohonan informasi ya. Iya. Jadi permohonan informasi ini tanggal berapa nih permohonannya? 23 September 2025. Jadi saudara pemohon ini mengajukan permohonan informasi pada tanggal 23 September 2025. Nah, saudara ketemu dengan Sekretaris Ditjen Pak Eko tadi itu sebelum terjadi permohonan atau setelah terjadi permohonan? Sebelumnya. Sebelumnya, Ya, berarti ya. sebelum bulan September. Ya. Gitu ya. Baik. Tujuan apa saudara ketemu dengan Sekretaris Ditjen Dikdasmen? Iya Pak, kembali ke latar belakang saya sebagai penulis, ya, saya ingin menjawab persoalan-persoalan yang ada di publik. Kontroversi pendidikan Wapres Gibran itu sudah ada di media massa, media online. Bahwa secara sekuensial urutan maupun tahun itu berbeda apa yang ditampilkan oleh di KPU, website KPU, di flyer atau banner di Kementerian Sekretariat Negara, belum lagi di banner dari berita antara. Jadi kontroversi pendidikan Gibran ini, Wapres Gibran ini, itu sudah sampai ke membuat rakyat bertanya. Dan saya sebagai penulis dan rekan-rekan seperti Pak Roy Suryo mencoba untuk mencari jawaban publik, karena saya memang senang menulis. Nah, kami kunjungi pada saat itu sebelum September ya, saya kira bulan Juli atau bulan Agustus gitu Pak. Nah, untuk mendapatkan jawaban apakah benar surat penyetaraan Wapres Gibran tersebut secara resmi diproduksi atau dikeluarkan oleh Ditjen Dikdasmen saat itu pada 6 Agustus 2019 sesuai yang tertampil. Dan Bapak Dr. Eko Susanto mengatakan ya, itu adalah resmi keluaran dari Ditjen Dikdasmen saat itu yang ditandatangani oleh Sekretaris Ditjen Dikdasmen saat itu tahun 2019, yaitu Bapak Dr. Sutanto SHMA. Sutanto. Iya. 6 Itu Agustus. Dr. Sutanto jabatannya apa? Sekretaris Ditjen Dikdasmen. Sekretaris ya. Ya. Jadi dengan jawaban tersebut maka saya bersama rekan-rekan yang lain menyimpulkan bahwa pernah dikeluarkan surat tersebut. Selanjutnya pertanyaan kami adalah bagaimana ekivalensi atau penyetaraan secara kajian, anatomi, kurikulum, silabus, dan capaian pembelajaran. Apakah hal itu dikaji, ada rapat, ada kajian? Karena ini kasus tidak sederhana. Artinya tidak seperti kasus-kasus lainnya. Kalau ingin menyetarakan ijazah,
Maaf, saksi siapa tahu ya? Saksi tadi dalam pandangannya pernah sekolah di luar negeri ya? Iya. Oke. Pernah mencoba untuk mengikuti jabatan publik? Tidak Pak, Tidak tapi pernah. kita diwajibkan melakukan penyetaraan. Oke, nah Ya. itu yang masuk arah sana. Kayaknya saksi membaca arah saya. Saksi pernah mengisi aplikasi di Dasmen untuk penyetaraan itu? Begini Pak, kalau jalur penyetaraan pendidikan tinggi itu berbeda dengan pendidikan dasar dan menengah. Oke. Ya. Oke. Nah, dari situ pada pertemuan tersebut dengan Dr. Eko Susanto kami tanyakan lewat dokumen PDF penyetaraan ijazah online yang mereka miliki ya di Jedikdasmen, saya tanyakan juga pada saat pertemuan tersebut ya, 2 atau 3 kali itu ada 10 dokumen 10 dokumen 10 persyaratan. 10 persyaratan I sampai J dan itu menurut Dr. Eko Susanto bahwa Wapres Gibran melakukannya juga secara online dengan mengupload atau mensubmit dokumen-dokumen yang diperlukan tersebut. Oke. Nah, yang menjadi pertanyaan saya pada pertemuan tersebut adalah satu, apakah benar Wapres Gibran menyelesaikan secondary 3 dan secondary 4 di Orchid Park Secondary School dan memiliki sertifikat GCE O Level, General Certificate of Education O Level dari Orchid Park Secondary School? Ya, memiliki, kata Bapak Dr. Eko Susanto. Selanjutnya, apa yang saya potong lagi ya. Kami membutuhkan pengalaman saksi karena saksi nih, ya kan ya. Jadi saksi meskipun tadi dari Gibran itu setingkat SMA ya penyataannya ya. Kalau saya salah silakan dikoreksi. Kalau saksi kan dalam konteks perguruan tinggi. Jadi saksi pernah membuat aplikasi masuk, ya kan? Membuat aplikasi masuk, kemudian pernah terima hasil dari dari kementerian. Iya Pak. Jadi sudah pernah terima ya? Iya, ada transkrip Nah. nilai, ada kurikulum, silabus, semua harus kita sertakan. Kurikulum, matrik itu kan syarat yang harus saudara upload Iya. di dalam aplikasinya Iya. kementerian. Iya. Setelah itu kan Anda menerima surat keterangan. Surat keputusan. Oh, surat keputusan. Iya. Di dalam surat keputusan itu yang milik saudara, ya kan, yang milik saudara itu apa isinya? Menyetarakan. Oke, satu kalimatnya menyetarakan. Iya. Oke, apa lagi? Kalau master, magister. Magister, Kalau oke. doktor tetap doktor. Dokter, oke. Iya. Adakah informasi bahwa respon dilahir di Sianipar itu di dalam surat keterangan itu Nama. ada nggak informasi Iya. di dalam lembar keterangan itu dengan dokter Rismon lahirnya di Pematang Siantar, ada keterangan itu? Ada. 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 Tanggal lahirnya juga ada. Ada, Oke, itu Majelis. muncul ya. Iya. Kemudian ada bahwa dokter Sianipar nilainya excellent, nilainya kurang baik. Itu ada keterangan semacam itu? Tidak ada. Tidak ada. Karena Ya. yang kita Tidak. submit adalah Tidak ada ya? Iya, Oke, tidak transkrip ada. nilai. Adakah keterangan bahwa anaknya dokter Rismon Sianipar 2 orang namanya ABCD? Nama orang tua. Ya, nama anak, nama orang tua? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Jadi dalam surat keterangan tersebut yang muncul ini satu nama dokter Rismon Sianipar, asal sekolahnya, sekolah di luar negerinya, Iya. di luar negeri Program itu, studinya. dan program studinya, statusnya seperti apa, kemudian tanggal lahir dokter Rismon, Iya. ya kan, dokter Rismon, dan kemudian tanda tangan dari pejabat yang mengesahkan. Iya. Itu keterangan yang Anda dapatkan dari menyusun aplikasi. Iya. Oke ya. Oke, dah. Sekarang kalau dia itu bukan sarjana, apakah prosesnya sama? Sepengetahuan saksi. Nah ini Pak, majelis, ini yang saya tanyakan tadi, mau saya ceritakan. Jadi pada saat pertemuan dengan Dr. Eko Susanto, kami tanyakan apakah benar ada 10 A sampai J dokumen yang perlu diupload.
untuk mendapatkan surat penyetaraan tersebut? Satu pertanyaan saya kepada beliau. Yang kedua, apakah Gibran tidak melakukan lompatan birokrasi? Oke. Artinya melalui proses birokrasi yang sama seperti orang lain. Ya. Iya. Nah, lalu kalau saya kemudian, Jawabannya apa? ya, Iya, itu apa? mengupload Oke, dokumen-dokumen oke. yang dibutuhkan Berarti dia secara online. Secara online, Ah. ya kan? Oke. Nah, lalu saya Saudara tanyakan, Saksi coba dijelaskan dulu. Yang 10 dokumen itu apa saja tuh? Masih ingat nggak saudara? nah ini 10 dokumen itu. Jadi biar kita bisa cek dulu. sabar ya majelis, karena saya Iya. orang jadul perlu pakai mouse sebenarnya. Iya. A sampai J, majelis yang pertama A, foto. Foto. Ini sesuai yang ada di PDF dari layanan penyetaraan ijazah online oleh Ditjen Didasmen. Yang kedua paspor, B, paspor. Ya, terus. C, surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia. D, surat izin belajar bagi WNA. E, ijazah SMP atau raport kelas 9 hanya SMA dan SMK. F, ijazah atau diploma atau sertifikat. G, transkrip nilai. H, struktur kurikulum sekolah asal. I, akta kelahiran atau surat kenal lahir. J, raport 3 tahun terakhir. Yang saya tanyakan adalah kepada Dr. Eko Susanto, F, ijazah atau diploma atau sertifikat. Saya tanyakan, apakah Bapak Wapres Gibran memiliki ijazah SMA dari luar negeri sehingga disetarakan dengan SMK? Tidak ada. Lalu saya tanyakan berikutnya, dokumen C, raport 3 tahun terakhir. Saya tanyakan, apakah Wapres Gibran mengupload raport 3 tahun terakhir? Jawabannya ya. Yaitu kelas 10 tahun 2002 sampai 2004 menurut Dr. Eko Susanto, Wapres Gibran menempuh sekolah di Orchid Park Secondary School untuk Secondary 3 dan Secondary 4. Saya tanyakan kepada Dr. Eko Susanto, Secondary 4 itu ekivalen dengan pendidikan Indonesia adalah kelas 10 SMA atau kelas 1 SMA. Lalu saya tanyakan, apa yang diupload oleh saudara Bapak Wapres Gibran untuk raport 3 tahun terakhir? Yaitu raport 1 tahun kelas 1 SMA di Orchid Park Secondary School plus 2 tahun transkrip nilai di UTS InSearch Sydney. Nah, inilah yang menjadi objek kajian saya di buku Gibran Endgame Wapres Tak Lulus SMA. Itu dua institusi berarti ya? Iya majelis. Baik, sebelum Iya majelis. Jadi ada dokumen C yang harus di-upload ketika menyetarakan ijazah SD, SMP, SMA atau pendidikan dasar dan menengah. Di situ J ada syarat raport 3 tahun terakhir. Lalu saya tanyakan kepada Dr. Eko Susanto, raport apa yang di-upload? Yaitu raport, karena di Orchid Park Secondary School itu memiliki raport juga. Ya, raport kelas 10 atau Secondary 4 di Orchid Park Secondary School, plus yang 2 raport terakhir adalah transkrip nilai dari diploma di UTS InSearch. Bukan UTS InSearch, University Technology Sydney. Share, like, and comment. Subscribe, 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 share, like, and comment.